Selamat malam, Pak Sultan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya di kasus sengketa konsumen. Dalam hal ini kasus Arsy Body Shop. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Julian Sinamo, kemudian Cornelius Yosafat, Victorio Arif, Santa Clara, Evania Putri, Andintia, dan Etelin. Sistematikanya pertama itu dimulai dari problematika terkait topik, rumusan masalah, kasus posisi, kerangka teori, kerangka konseptual, kesimpulan dan rekomendasi, kemudian daftar pustaka. Problematika. Selanjutnya itu ada problematika. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce atau yang sering disebut e-commerce sebagai media transaksi. E-commerce memiliki keunggulan sehingga banyak orang yang menggunakannya karena lebih praktis dan dapat dilakukan dimanapun. Namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi dari e-commerce itu sendiri cenderung merugikan konsumen, seperti kejahatan manipulasi data, barang yang dikirim tidak sesuai, dan kasus yang akan dibahas mengenai penipuan transaksi jual beli online. Kemungkinan yang menjadi lahirnya kekeliruan, kecurangan, atau kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima oleh konsumen, tidak bertemunya kedua belah pihak, pesanan yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dapat dipaparkan bahwa bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam menghadapi peristiwa yang merugikan dirinya, yaitu transaksi jual beli secara e-commerce berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK dan kejahatan cybercrime, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Baik, selanjutnya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen ini, di Indonesia masih banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain yang pertama yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan aparatur birokrasi. Secara garis besar, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UPK adalah karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang kedua rendahnya pendidikan konsumen, yang ketiga belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas, masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa terjadi karena tidak terpenuhnya hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu yang pertama, sengketa yang berkaitan dengan konsumen yang melakukan pelanggaran URD karena mencari informasi yang benar tentang produk barang yang diterimanya dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, sengketa yang berkaitan dengan pelaku usaha yang melanggar UPK karena tidak memberikan informasi yang benar tentang barang yang diproduksi dan dipasarkan. Selanjutnya, pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen akan terlihat hasilnya apabila aparatur hukum, baik mulai dari perancangan hukumnya serta masyarakat, hingga ke penegak hukumnya bisa menunjukkan perannya masing-masing. Di antara kendala-kendala yang bersifat multidimensi, dalam pengelolaan BPSK terdapat dua hal yang menjadi sumber persoalan, yakni yang pertama keberadaan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua sumber daya manusia. Kedua persoalan tersebut saling terkait dan menyebabkan munculnya persoalan-persoalan lain yang mengakibatkan kurang berperannya BPSK selama ini. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, apa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan dalam kasus sengketa konsumen dengan Arsy Body Shop. Kedua, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam konteks sengketa konsumen dengan Arsy Body Shop.
Ketiga, bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara konsumen dan RSPB Bishop. Keempat, apa peran lembaga atau mediator yang dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan RSPB Bishop. Kemudian, apa upaya yang dapat dilakukan oleh RSPB Bishop untuk mencegah sengketa konsumen dan melalui penyelesaian di luar pengadilan. Kasus posisi. Di sini saya akan menjelaskan kasus posisi. Jadi peristiwa ini berawal dari tahun 2020, yang mana terdapat pedagang yang merupakan ibu rumah tangga juga bernama Ibu Diana. Ibu Diana ini bertempat tinggal di Jakarta, dan dia tuh membutuhkan keperluan bayi dan balita. Ibu Diana ini udah sering beli kebutuhan bayi dan balita untuk dibeli, terus dijual kembali. Nah, jadi pada tanggal 19 September 2020, Ibu Diana itu melihat iklan toko yang bernama RSPB Bishop yang muncul di halaman marketplace Facebook, dan lihat apa aja nih barang diperjualbelikan oleh toko tersebut. RSPB Bishop ini adalah salah satu distributor yang menjual kebutuhan bayi dan balita seperti susu dan popok bayi. Toko ini ada di Jogja. Nah, jadi dia menjual barang itu di marketplace di Facebook yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2019 dan dikenal melalui iklan di Facebook. Kelebihan dari toko ini adalah bahwa RSPB Bishop ini menjual dengan harga termurah dibandingkan distributor sejenis lainnya. Nah, jadi karena toko ini menarik bagi Ibu Diana ini langsung menghubungi RSPB Bishop harga barang yang dijual. Nah, kemudian RSPB Bishop langsung membalas pesan itu dan memberitahu bahwa untuk melakukan pemesanan melalui WhatsApp, nomor WhatsApp RSPB Bishop itu bisa dilihat di laman official account toko di marketplace Facebook itu. Kemudian Ibu Diana langsung mengirim pesan melalui WhatsApp ke nomor telepon RSPB Bishop. Nah, RSPB Bishop itu langsung memberikan format pembelian kepada Ibu Diana setelah Ibu Diana sudah ingin membeli produknya. Nah, format pembelian produk yang dipesan itu sebagai berikut. Nah, sebagaimana yang dipaparkan dalam PPT ini adalah barang-barang yang dipesan oleh Ibu Diana. Nah, setelah format itu diisi dan diberikan kepada RSPB Bishop, toko tersebut menjanjikan bahwa produk ini akan dikemas dalam waktu 2 hari dan akan dikirimkan dalam waktu 3-5 hari. Serta pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ke rekening CIMB Niaga dengan nomor sekian atas nama Dana DNID. Kemudian Ibu Diana ini juga telah mengirimkan bukti transfer dan alamat rumah untuk pengiriman tersebut. Seiring waktu berjalan, 25 September 2020, Ibu Diana mengirim pesan kepada toko tersebut untuk nanyain resi pengiriman, tapi nggak ada balasan dari RSPB Bishop. Pada tanggal 27 September 2020, Ibu Diana kembali mengirim pesan kepada toko tersebut untuk menanyakan hal yang sama mengenai resi pengiriman. Akan tetapi masih tidak ada balasan dari RSPB Bishop. Nah, besoknya tanggal 28 September 2020, Ibu Diana menanyakan kembali hal yang sama mengenai resi pengiriman itu, tapi melalui nomor suaminya. Nah, pesan ini dibalas oleh toko itu seperti Ibu Diana mengirim pesan ke toko tersebut pertama kali. Nah, melalui nomor suaminya, Ibu Diana menegaskan kembali bahwa dia adalah Ibu Diana yang sebelumnya memesan susu dan popok bayi pada tanggal 20 September 2020 dan sudah melakukan pembayaran pada tanggal 21 September 2020. Akan tetapi, RSPB Bishop nggak membalas pesan dari nomor suaminya dan memblokir nomor suaminya tersebut. Dikarenakan tetap diblokir, Ibu Diana ini pun langsung mendatangi toko tersebut di alamat lokasi yang tertera di aplikasi itu. Nah, setelah didatangi oleh Ibu Diana, ternyata toko itu tutup dan gak ada orang yang sama sekali. Nah, secara keseluruhan, RSPB Bishop ini tidak beretikat baik dalam menjalankan kegiatan saya, dikarenakan toko tersebut tutup. Maka Ibu Diana pun melaporkan perkara ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dan meminta mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa ini agar dapat mendapat penyelesaian sengketa lebih lanjut. Teori keseimbangan kepentingan atau balancing of interest theory adalah suatu konsep dalam hukum yang mengacu pada usaha untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam suatu situasi atau konflik hukum. Teori ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau konflik di mana terdapat pertentangan atau berbagai kepentingan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini telah diatur perihal asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.
Hal ini dapat terlihat dalam pasal 2 UU PK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Teori kewenangan dalam relevansinya ini dijadikan sebagai landasan teori pendukung dalam PPT ini. Oleh karena pasal 30 UU PK dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Secara tegas diatur tentang wewenang pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Habis itu 3 adalah teori pengawasan, di mana Hadari Nawawi mengatakan bahwa pada dasarnya kegiatan pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, akan tapi lebih dititik beratkan pada pengendalian agar fungsi manajemen secara keseluruhan berlangsung efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan. Akan tetapi pengawasan akan kehilangan maknanya apabila dari hasil yang diperoleh terdapat berbagai penyimpangan, pelanggaran, dan lain-lain, namun tidak diambil tindakan. Dengan kata lain, pengawasan akan berfungsi jika dari hasil atau temuannya dilakukan tindak lanjut. Pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas bukan saja untuk mengetahui apakah kegiatan menghasilkan produk baik barang maupun jasa telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun pengawasan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, maka terdapat beberapa upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatannya maupun keuangannya. Habis itu, teori penegakan hukum. Pada aspeknya itu, hukum perlindungan konsumen merupakan peranata hukum yang meliputi berbagai aspek keilmuan. Maka tentu saja prinsip penegakannya agak lebih kompleks. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur perihal prinsip penegakan hak-hak konsumen. Dan dalam rangka mewujudkan hal itu, maka penegakannya tidak hanya dapat dilakukan dengan menegakkan institusi penegakan hukum dalam perspektif criminal justice system, tapi dapat pula dilakukan dengan menggunakan lembaga atau institusi yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, bahkan masyarakat sendiri terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sebagaimana dapat dilihat pada pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengatur tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan pasal 31 dan pasal 34 UU PK yang mengatur tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Habis itu juga pasal 44 angka 3 huruf E UU PK yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 52 UU PK. Dengan demikian maka dibutuhkan sinergi dalam pelaksanaan tugas masing-masing penegak hukum dari setiap piranti hukum yang ada. Bukan hanya itu, akan tetap perlu pembenahan dari aspek kemampuan serta mentalitas dari para penegak hukum, serta peningkatan sarana dan atau fasilitas di bidang perlindungan konsumen. Di situ ada teori hak konsumen. Teori ini berfokus pada hak-hak konsumen yang harus dihormati dan dilindungi. Landasan teori ini mencakup prinsip-prinsip seperti hak atas informasi, hak atas keamanan produk, hak atas pilihan, dan hak atas ganti rugi. Teori ini mendukung perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memastikan pemenuhan hak-hak konsumen. Lalu ada teori keadilan dan keseimbangan, di mana teori ini menekankan pentingnya mencapai keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Landasan teori ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan distributif atau pembagian sumber daya yang adil, keadilan prosedural atau proses penyelesaian yang adil, dan keadilan restoratif atau pemulihan kerugian yang adil. Teori ini mendorong adanya penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Habis itu yang terakhir adalah teori penyelesaian sengketa alternatif, di mana teori ini merujuk pada penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti arbitrase dan negosiasi. Ada teori ini mencakup prinsip-prinsip efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Teori ini menekankan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan hasil yang dapat dijalankan oleh kedua belah pihak. Itu kerangka konseptual. Pertama kita harus mengetahui dulu tentang pengertian konsumen.
Jika merujuk pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain yang dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini tampaknya definisi ini mengandung kelemahan karena banyak hal yang tidak tercakup sebagai konsumen. Padahal seharusnya ia juga dilindungi seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan yang samar. Jika sekiranya badan usaha yang memperdagangkan sebuah produk tidak masuk ke dalam kategori pengertian konsumen, rasanya hal tersebut menjadi kurang tepat. Karena bagaimanapun badan ini adalah konsumen antara yang menjempati antara produsen dan masyarakat selaku konsumen akhir. Oleh karena itu justru agar badan usaha tidak terjebak dari perilaku produsen yang melawan hukum, bagiannya dimasukkan pula ke dalam ruang lingkup pengertian konsumen, sehingga mereka juga patut mendapat perlindungan hukum. Habis itu pengertian perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek. Pertama adalah perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan yang kedua adalah perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan pertama, yaitu adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum. Kedua, melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. Tiga, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. Empat, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik pelaku usaha yang menipu dan menyesatkan. Dan yang kelima adalah memajukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dalam bidang-bidang perlindungan lainnya. Tujuan perlindungan konsumen dapat dilihat pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana menyatakan bahwa perlindungan konsumen itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Habis itu adalah alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau out of court resolution, atau biasa yang dikenal dengan alternative dispute resolution, telah diatur pada pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertama itu adalah proses penyelesaian sengketa melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, di mana menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam prosesnya, para pihak yang bersengketa atau bermasalah bersepakat untuk memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaian dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau agreement secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak, dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainnya yang mendukung. Habis itu adalah BPSK, yaitu institusi non-struktural yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan mendapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu, bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam mengenai dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tugas-tugas utama BPSK adalah menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen, mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi, dan keempat, memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan. Itu lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Di dalamnya mencakup online dispute resolution, yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet.
Pada dasarnya, online dispute resolution sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya. Perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media internet. Penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu. Dengan perkembangan teknologi meningkatkan penyelesaian sengketa secara online, alternative dispute resolution digabungkan dengan teknologi dan komunikasi dan informasi, maka hasilnya adalah online dispute resolution itu sendiri. Dalam konteks sarana, online dispute resolution berperan menerima komplain konsumen, sedangkan cara penyelesaian sengketa online dispute resolution melingkupi cara proses pengaduan hingga memfasilitasi komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha, baik melibatkan pihak ketiga berupa saksi, ahli, mediator, ataupun hanya dua pihak di fasilitasi teknologi. Penerapan online dispute resolution merupakan keniscayaan sehingga sistem hukum teknologi Indonesia yang responsif terhadap perubahan tersebut. Online dispute resolution melalui teknologi artificial intelligence dapat menentukan putusan yang bersifat kondemnatoir, resolusi, rekomendasi, bahkan dimungkinkan yang berkarakter eksekutorial. Dan bagian terakhir dalam kerangka konseptual ini adalah prinsip perlindungan konsumen. Ada 4. Yang pertama adalah let the buyer beware. Hal ini mempunyai arti bahwa sebelum konsumen membeli suatu produk, maka konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan. Kedua adalah let the producer be aware. Mengandung arti bahwa pelaku usaha harus memiliki etikat yang baik dalam bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada konsumen. 3 adalah prinsip the due care theory. Ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk-produknya, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dan konsumen tidak disalahgunakan. Dan terakhir adalah the privity of contract, menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tapi hal tersebut baru dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang dijanjikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teori analisis. Yang pertama, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan dalam kasus sengketa ini antara lain negosiasi. Konsumen dan tergugat dapat melakukan negosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Mereka dapat berdiskusi mengenai masalah yang muncul dan mencari solusi yang paling menguntungkan. Yang kedua, mediasi. Melalui mediasi, pihak yang netral dan terlatih sebagai mediator dapat membantu konsumen dan tergugat dalam mencapai kesepakatan penyelesaian. Mediator akan memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, arbitrase. Jika konsumen dan tergugat tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi, mereka dapat memilih untuk mengikuti proses arbitrase melibatkan pihak ketiga yang independen untuk mengambil keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, kelebihan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam konteks sengketa konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih cepat. Proses penyelesaian di luar pengadilan umumnya lebih cepat dibandingkan pengadilan formal, sehingga masalah yang diselesaikan lebih efisien. Lalu, biaya lebih rendah. Penyelesaian di luar pengadilan cenderung lebih terjangkau karena menghindari biaya yang mahal yang terkait dengan pengadilan formal. Yang ketiga, kontrol pihak-pihak yang terlibat. Konsumen dan tergugat memiliki kendali lebih besar dalam mencari solusi yang memenuhi kepentingan mereka daripada hanya mengandalkan keputusan hakim. Lalu, yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara konsumen dan tergugat dapat mencakup: pertama, identifikasi dan klarifikasi sengketa. Dengan jelas masalah atau keluhan yang menjadi sengketa antara konsumen dan tergugat, dipastikan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, komunikasi langsung. Upayakan untuk melakukan komunikasi langsung antara konsumen dan tergugat dalam mendiskusi masalah dengan terbuka dan jujur. Sampaikan kekhawatiran atau keluhan secara spesifik dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mediasi dan negosiasi. Jika komunikasi langsung tidak mencapai penyelesaian, pertimbangan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau negosiator
akan membantu dalam memfasilitasi komunikasi, mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Keempat, kesepakatan tertulis. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, penting untuk menulis kesepakatan secara tertulis. Dokumen kesepakatan harus mencakup detail tentang solusi kesepakatan, jangka waktu pelaksanaan, dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kelima, implementasi kesepakatan. Setelah mencari kesepakatan, perlu memastikan pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kesepakatan yang dituakan. Pemantauan dan koordinasi dapat diperlukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan pencapaian solusi yang tepat. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah penyelesaian sengketa, penting untuk melakukan evaluasi terhadap proses penyelesaian yang dilakukan dan melihat apa yang perlu ditindaklanjuti. Next. Yang ketiga, tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK, prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara konsumen dan tergugat. Dapat mencakup 1. Konsiliasi. Yang pertama, BPSK membentuk sebuah badan sebagai fasilitator. Yang kedua, badan yang membiarkan yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka secara keseluruhan oleh mereka sendiri untuk membentuk dan jumlah kompensasinya. Yang ketiga, ketika sebuah penyelesaian dicapai itu akan dinyatakan sebagai persetujuan yang diperkuat oleh keputusan BPSK yang menyelesaikan dilaksanakan paling lama 21 hari kerja. Yang kedua, mediasi. BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasihat, dan saran kepada yang bermasalah. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk membentuk dan jumlah kompensasinya ditentukan sendiri. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh putusan BPSK. Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 kerja. Yang ketiga, arbitrase. Yang pertama, yang bermasalah memilih badan CDSB, Claim Discount Standard Board, sebagai arbitrase dalam penyelesaian masalah konsumen. Yang kedua, kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka. Yang ketiga, BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat. Yang keempat, penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama. Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian diinformasikan. Yang terakhir, tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan. Next. Yang keempat, peran lembaga atau mediator yang membantu dalam penyelesaian sengketa konsumen dan tergugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen. Lembaga ini dapat membantu dalam penyelesaian sengketa konsumen dan tergugat melalui penanganan pengaduan, mediasi, ataupun pembentukan kesepakatan. Yang kedua, mediator. Mediator yang independen dan terlatih dapat berperan sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu dalam mediasi antara konsumen dan tergugat. Mediator bertugas memfasilitasi komunikasi, mendorong pemahaman, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang kelima, beberapa upaya yang dapat dilakukan tergugat untuk mencegah sengketa konsumen dan mengadopsi penyelesaian di luar pengadilan meliputi: yang pertama, meningkatkan komunikasi dan transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan transparansi mengenai produk, kebijakan, pengambilan, dan hak-hak konsumen. Yang kedua, penanganan pengaduan, membentuk tim atau departemen yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan konsumen dengan cepat, adil, dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan layanan, memastikan produk yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang penuh harapan konsumen. Yang terakhir, pelatihan staf, melatih staf tergugat untuk menghadapi konflik dan sengketa dengan baik, termasuk keterampilan komunikasi dan negosiasi.
Yang terakhir, keenam, peran lembaga dan mediator dalam penyelesaian konsumen dengan tergugat adalah sebagai pihak yang netral dan terlatih untuk membantu dalam mencapai kesepakatan. Mereka bertindak sebagai fasilitator konsumen, memfasilitasi negosiasi, dan membantu kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Lembaga atau mediator ini dapat membantu mengatasi keseimbangan kekuatan antara konsumen dan tergugat, serta memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil dan efisien. Kesimpulannya dalam hal ini Tribunal kemudian sebagai konsumen dan pihak Facebook Marketplace dalam hal pertanggungjawabannya tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran hak konsumen yang ditimbulkan oleh Astra. Astra Bishop telah melakukan pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang tertentu dalam pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen PPB, hak untuk membeli barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar yang ditunjukkan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara berikut: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Astra bisa juga telah menyebarkan berita bohong mengenai komponen fiktif sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen. Pada kasus ini, konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dan dapat melaporkan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan pasal 11 ayat 1 PPRI nomor 80 tahun 2019 tentang perlindungan melalui sistem elektronik dapat juga diselesaikan secara non-litigasi apabila tidak menemukan titik terang dalam litigasi, sehingga konsumen dapat menyelesaikan perkaranya dengan litigasi atas dasar penyebaran berita bohong dengan pasal 281 ayat UU nomor 11 tahun 2008 untuk pasal 45A UU nomor 19 tahun 2016 di mana Astra Bishop dapat diancam pidana atau rekomendasi. Yang pertama, disarankan agar sebelum Facebook meluncurkan fitur Facebook Marketplace, perlu diperhatikan apakah fitur tersebut memenuhi standar keamanan yang diperlukan dan apakah sudah dilengkapi dengan sistem pengiriman dan proses pembayaran yang terintegrasi langsung dengan platform Facebook. Jika terjadi kasus penipuan melalui fitur Facebook Marketplace, diharapkan Facebook dapat mengambil tanggung jawab terhadap konsumen yang terdampak. Yang kedua, Ibu Diana sebaiknya mengajukan laporan terkait masalah ini kepada Kementerian Perdagangan melalui berbagai saluran resmi seperti situs web resmi, surel, pos-surat, dan WhatsApp resmi Kementerian Perdagangan. Laporan tersebut harus mencakup bukti-bukti yang ada agar Arski Baby Shop dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jika Arski Baby Shop tidak menyelesaikan pelaporan, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan yang dapat diakses oleh publik yang ditetapkan oleh Menteri. Yang ketiga, Ibu Diana memiliki opsi untuk melaporkan pemblokiran rekening Arski Baby Shop dengan menghubungi bank tim niaga dan menyertakan bukti transfer yang telah dilakukan oleh Ibu Diana. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya korban lain seperti yang dialami oleh Ibu Diana. Yang keempat, sebagai langkah terakhir, Ibu Diana memiliki pilihan untuk melaporkan permasalahan ini kepada pihak berwenang dan mengajukan gugatan terhadap Arski Baby Shop di BPSK yang berada di wilayah tempat tinggal Ibu Diana. Perkara ini didasarkan pada penipuan konsumen dan tuntutan tanggung jawab pelaku usaha. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.